Kita mulai ya. Siap semuanya. Coba. Berarti ini ada tiga laki-laki, satu perempuan ya. Oke. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Apa suara saya bisa terdengar jelas? Bisa, Pak. Oke, Oh, baik. bisa. Alhamdulillah bersyukur pada siang hari ini kita masih diberi waktu, masih diberi kesehatan, sehingga bisa sama-sama hadir untuk sebuah kegiatan akademis yang kedua, yaitu filsafat sains di pendidikan S2 IPA ya. Ini saya sebut yang kedua karena memang sudah jalan pertemuan yang pertama yang waktu itu dihadiri oleh Mas Theo ya. Ya. Ya, Pak. Mas Theo hadir tapi di ujung waktu ya. Hadir di ujung waktu, Iya. eh, mau tidak mau nanti saya ingin mengulas sedikit tentang struktur materi kita, kemudian juga akan saya sampaikan pengantar dari filsafat sains dan nanti ciri-ciri dari filsafat. Ya, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Eh, Mas Ardian ini dari mana? Dari Sumsel, Pak. Tinggal di mana? Tinggalnya sekarang di 24. Silakan dikenalkan dulu, coba. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ardianto, NPM 2524.004. Nah, yang sekarang untuk tempat tinggal ada di 24 Metro Atau Timur? Timur, Pak ya, Metro Ya, Timur. Untuk alamat asli di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Oki. Ya, oke, Ya. Pak. Terus tugasnya di mana? Tugasnya di Universitas Muhammadiyah Metro, tepatnya di marketing dan promosi. Oh iya, ini lawan lawan main saya nih, lawan main-main ya. Adi ya. Iya, terima Baik, kasih Pak. udah akhirnya bergabung juga ya. Ya, basicnya fisika ya, Iya, Pak. betul. Kemudian Mbak Oktarina, apa monitor Mbak Oktarina? Nah, kemarin belum, Bapak, iya iya belum Pak, hadir. kemarin itu Pak, saya kan masih persiapan UKIN, jadi Oh, belum iya. bisa ke metro, dan di sekolah ada beberapa kegiatan gitu. Ya tidak apa. Sekarang coba kenalkan tinggal di mana, kemudian tugas di mana. Oh iya, sebelumnya terima kasih Pak Saktarina dengan NPM 25. 0002. Oh iya, mohon maaf Pak. 25240002. Saya Ya. alumni Pendidikan Fisika UM Metro angkatan 19. Saat ini saya bekerja di SMA Negeri 1 Rebang Tangkas di Waikanan. Oh, kanan ya, Bang Tangkas ya. Oke. Jauh, jauh. Ya, berarti paling jauh nih. Yang lainnya memang asalnya jauh-jauh, tapi tinggalnya dekat. Ini paling jauh dari metro. Ini bisa tertangkap dengan jelas sinyalnya di Rebang Tangkas. Ya, sudah Bisa jelas. Pak. Alhamdulillah. Berarti seangkatan dengan Ardi ya? 1 tahun di bawah Kak Ardi. Oh, 1 tahun. Lebih muda ya? Ya kelihatan sih. Ardi udah agak tua, kamu muda kelihatan. Ketawa. Canda di, masih muda kok. Baik, jadi
saya akan sampaikan kembali minggu yang lalu saya berkuliah privat dengan Mas Theo itu. Berdua eh, mungkin Mbak Oktarina juga ikut sebentar ya karena zoom belum jalan waktu itu. Juga Mas Dio yang datang terlambat ya. Saya sudah. Oh iya Mas Dio juga boleh kenalan lah. Kan belum kenal semua nih. Ada yang baru. Mas Dio silakan. Halo Mas Dio. Baik, itu. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya, perkenalkan nama saya Dio Setia. Saya dari Studi Banyak, eh, alumni Fisika Murni, Pak. Dari S1-nya apa Dari dulu? S1-nya Fisika Murni, Pak, Di di Unila. Unila. Ya, seperti ini fisika, fisika, fisika. Wih, keren ini. Saya bercampur dengan orang-orang hebat. Oke, ke tugas di Seperti Banyak. Di SMK Muhammadiyah Studi Banyak, Pak. Oke, ya, cocok lah. Jadi pas ya. Baik, terakhir Mas Theo. Mas Theo juga perlu nih dengan kawan-kawannya. Kalau dengan saya udah. Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Theo Prastio dengan NPM 2524003. Asalnya sekarang tinggal di Haji Menar, Kecamatan Natar. Seorang guru dan operator sekolah di SD Negeri 2 Haji Menar. Dan untuk lulusannya lulusan universitas terbuka, program studinya statistika. Iya, iya, iya. Keren Gitu. ini. Iya, Pak. Iya, Terima kasih. ya, ya. Makasih. Ya, jadi seperti itu eh, profil dari teman-teman kita 4 orang, alhamdulillah ya. 4 orang ini kalau bahasanya nanti ada 14 itu masih kurang banyak gitu. Berarti harus ada yang double-double gitu ya. Ya, baik izin share karena saya ingin memulai dari yang paling informasi paling umum ya kemarin tentang silabus ya. Bisa dilihat? Sudah bisa dilihat belum? Belum ya? Oke. Oke, sudah. Muncul? Muncul, Pak, muncul. Oke. Jadi eh, ini profil dari perkuliahan kita yang nanti akan kita lalui, bidang kajiannya apa. Kemudian nanti kita berbagi tugas ya. Jadi kapan saya, kapan Anda itu nanti akan kita bagi. Kemudian juga perkuliahannya kapan luring, kapan online. Juga saya ngikut saja. Yang penting kalau kata Kaprodi tidak mengganggu eh, masalah teknis. Kalau daring ya kita daring. Tapi kalau suatu saat memang perlu harus luring, ya kita luring ya. Nanti saya ikut ke kompak dengan Kaprodi karena kalau satu luring, 2 daring kan ada jadi sulit juga. Udah ke kampus jauh-jauh, daring juga gitu loh. Sebaliknya mau daring tapi ternyata ada yang dikerjakan di kampus itu. Jadi repot. Jadi tapi sebagian besar nanti mudah-mudahan bisa daring lah sesuai dengan kondisi Anda yang berjauhan itu ya. Jadi dan perkuliahan ini apa kompatibel tepat ya, pas kalau dikemas juga dengan blended ya. Blended atau hybrid masih
memungkinkan sehingga nanti kita bersepakat saja sebelum perkuliahan itu. Ya seminggu sebelum perkuliahan kita mau daring apa luring gitu sehingga semuanya siap gitu ya. Tidak mendadak ya karena kasihan dari Waikanan kalau mendadak harus meninggalkan banyak hal pasti itu. Dan juga di jalan kan harus diperhitungkan di metro juga nanti harus nginap di mana harus diperhitungkan gitu ya. Ya. Sehingga nanti akan selalu ada pemberitahuan tentang teknis perkuliahan ini minggu depan itu mau seperti apa gitu. Jelas ya? Ini pertemuan pertama dianggap sudah dilalui kemarin. Ini alhamdulillah bisa luring nih, ya. Bisa luring. Eh, Kedua berarti ini daring ya. Jadi yang kedua ini daring hari ini ya. Oh salah ya. Di sini ya saya cetak ya. Kita hari ini daring nanti ada penugasan ya. Berarti ada penugasan untuk mahasiswa ini. Tapi sebelum saya beri tugas tentu Anda harus jelas dulu apa yang menjadi tugas Anda ya. Sehingga nanti saya akan menerangkan eh, sedikit, sedikit pengantar tentang hubungan pengetahuan dan filsafat. Yang kedua bidang kajian filsafat. Ya karena saya tumpuk dua menjadi satu nanti agak padat lah materinya. Kemudian pertemuan ketiga ini besok presentasi bergantian 15 menit, 15 menit atau 10 menit juga cukup tentang studi kasus yang nanti akan saya berikan. Jadi isinya apa nanti saya sampaikan. Kemudian yang ketiga nanti juga sama ada makalah ya, makalah tentang realisme dan anti realisme ilmiah. Nanti ada yang menyajikan kita bahas sama-sama terus ada penugasannya apa tidak itu. Nanti di LPS ya, itu sudah ada ya. LPS yang kemarin sudah ada. Kemudian di falsifikasi yang kelima ini juga ada tugas ya. Kemudian 6 dan 7 ini dua revolusi sains dan paradigma dengan tugas-tugasnya ya. Kemudian 8 jantan semester ini juga nanti take home ya. Take home exam artinya ujiannya Anda bawa pulang kerjakan di rumah ya. Ya, tidak tes tulis langsung di kampus tidak. Anda bawa pulang. Kemudian yang berikutnya ada nanti ada etika sains. Kemudian ini etika sains karena kebanyakan fisika ya boleh ngambil nanti sains dalam bidang fisika ya. Jadi kemarin misalnya ada video tentang penyembelihan menurut fisika. Pisaunya tajamnya harus berapa, tekanannya berapa agar binatang itu tidak merasa sakit. Ada anak ITB yang mengukur itu mahasiswa. Ya seperti itu etika. Di biologi banyak etika sains. Di fisika juga banyak. Nuklir itu kan etika nuklir itu kan bisa jadi senjata, bisa jadi pembangkit listrik itu kan banyak melibatkan etika itu. Kemudian filsafat sains kontemporer itu perkembangan filsafat ya. Maaf sebentar saya ada perkembangan filsafat yang saat ini yang terakhir-terakhir bukan filsafat klasik tapi seperti di Yunani bukan ya jadi perkembangan filsafat yang setelah pasca Yunani atau yang berkembang saat-saat ini itu seperti apa itu nanti kita coba urutkan gitu dan mau dan ini banyak kok ini sumbernya banyak
Kemudian nanti kita juga bisa mendapatkan banyak hal lah ini. Kemudian 11 itu untuk pendalaman hasil studi kasus, jadi tidak ada materi, tapi hanya presentasi dari studi kasus yang sudah direncanakan di depannya. 12 keterkaitan antar ilmu, 13 filsafat profetis, kemudian 14, 15 pendalaman dari pertemuan berikutnya, ya Pak, sebelumnya. Seperti itu materinya yang kita bahas, materi tentang filsafat. Nanti setelah latihan mudah-mudahan akan lebih nyambung gitu ya. Saya eh, ganti dengan materi yang lain. Eh, Mana yang paling umum nih? Ini, oh ini. Ya sekedar pengantar. Bisa terlihat ya? Bisa, Pak. Tidak bisa terlihat ya? Oke. Ya, mengapa perlu belajar filsafat? Jadi saya pernah mengungkapkannya kemarin bahwa filsafat yang kita maksud dalam perkuliahan ini itu bukan filsafat seperti kata-kata hikmah ya, seperti kata-kata mutiara itu bukan ya. Ya mungkin itu termasuk ya di dalamnya bagian dari orang berfilsafat, tapi yang dimaksud di sana bukan itu ya. Jadi seperti apa? Ya seperti ini. Coba Anda baca dulu. Sudah bisa menangkap? Jadi nanti ada beberapa poin ya di akhir yang akan saya jelaskan ini. Filsafat itu intinya apa ya? Ya, yang terakhir, filsafat itu sering disebut sebagai induknya pengetahuan. Itu filsafatnya ada di mana tuh? Bersembunyi di mana filsafatnya? Cuman di Di atas, Pak. akar, Di akar. di akar, betul. Di akar. Jadi semuanya berawal dari filsafat itu. Termasuk fisika, kimia, biologi. Nih, semuanya berawal dari filsafat. Semuanya. Karena di akar
berarti dia berpikir mendalam. Berpikir mendalam itu radik. Radik itu akar. Ya, jadi ciri pertama filsafat itu radik, radikal. RADIK itu radik itu dalam biologi itu akar. Jadi berpikir radikal itu berpikir mengakar, dalam sekali, berpikir dalam. Berpikir dalam itu fokus dan detail gitu loh. Berpikir mendalam itu Mas Tio. Fokus suatu titik diulik-ulik terus sampai dalam. Satu lubang diulik-ulik terus sehingga lubang itu menjadi dalam. Semua bagian tersentuh dalam, dalam sekali. Tapi kalau eh, masih berpikir, masih sebentar dipikirkan, masih belum kan, kemudian buat lubang lagi, buat lubang baru lagi. Nah itu bukan berpikir mendalam, berpikir meluas. Itu ya. Jadi ciri orang berpikir kritis itu satu lubang diulik-ulik terus. Kritis itu. Satu lubang diulik-ulik terus hingga mendalam. Ciri berpikir kreatif itu membuat lubang yang baru itu kreatif. Ingat-ingat itu clue. Clue membedakan berpikir kritis dan kreatif. Ya. Jadi filsafat yang pertama memiliki ciri berpikir mendalam. Ya, daripada yang pertama ya. Ya. Yang kedua ya mendalam itu kritis lah ya. Mendalam kritis ya. Yang kedua dia memiliki ciri berpikir komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh. Nah, menyeluruh. Jadi memperhitungkan semua variabel. Ya. Jadi multidimensi itulah orang komprehensif menyeluruh. Jadi tidak bisa kalau hanya parsial itu. Orang besar itu menyeluruh. Sehingga ketika dia membahas tentang nuklir, dia itu bisa dengan berbagai sudut pandang. Sehingga nuklir itu bisa ditulisnya berhalam-halaman. Karena eh, dari berbagai perspektif. Tapi mendalam itu susah itu. Tapi harus bisa. Susah tapi harus bisa. Jadi mendalam, kritis, kemudian komprehensif. Ya, itu jadi orang berpikir filsafat. Oke, jadi ini sini ada nih kemampuan-kemampuan pentingnya apa? Ya, seperti itu. Jadi kalau nanti Anda belajar menjadi penulis, mau tidak mau kemampuan berpikir mendalam dan komprehensif itu masuk. Tidak bisa tidak. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara filsafat mengembangkan berpikir mendalam dan komprehensif itu dengan alat analisisnya atau bidang kajiannya. Ini lanjutan dari tadi.
Ya, seperti ada yang bertanya dulu, silakan. Jadi awalnya memang berpikir filsafat itu spekulatif. Tahu spekulatif ya? Karena pada waktu itu peralatan untuk pengamatan, untuk observasi itu tidak selengkap sekarang. Kalau sekarang kan ada teropong bintang, ada mikroskop, ada macam-macam itu ya. Sehingga waktu itu untuk menjawab fenomena alam yang muncul, mereka itu cenderung spekulatif. Misalnya tentang gerhana bulan. Bulan itu tiba-tiba itu menghilang. Kemana ini? Nah, dijawab oleh para filsuf waktu itu, filsuf alam ya. Socrates, Plato, Aristoteles. Itu menjawabnya, yaitu dimakan buto ijo bulan itu. Tapi jawaban itu waktu itu ya membuat masyarakat menjadi nyaman, percaya itu loh. Sehingga nyaman, sehingga bisa tidur malamnya. Nggak mikirkan terus apa itu, sehingga nggak bisa tidur. Dengan jawaban seperti tadi, masyarakat sudah tenang, bisa tidur nyenyak, dah aman. Gitu juga ada pelangi. Allah itu pelangi kan mandinya bidadari yang bawa selendang warna-warni. Ketika kena matahari jadi tersorot itu. Selendangnya itu warna-warninya ke angkasa itu. Seperti itu dijawabnya. Lagi-lagi masyarakat percaya dan tenang, sudah nyaman tuh jawaban itu. Ya filsuf-filsuf waktu itu masih begitu spekulatif. Nah akhirnya termasuk peredaran bumi dan matahari itu kan sebelum ditemukan teori heliosentris. Heliosentris itu helio itu kan matahari ya. Pusatnya di matahari heliosentris. Maka yang berkembang kan geosentris dulu. Kenapa? Ya logikanya kalau pagi matahari ada di timur, nanti sore ada di barat, berarti matahari lah yang berputar waktu itu. Dan biosentris ini berkembang lama, bahkan menjadi pegangan gereja juga. Orang-orang gereja waktu itu juga percayanya begitu, biosentris, geosentris. Jadi bumi yang menjadi pusat tata surya, bukan matahari. Dan itu setelah ditemukan alat-alat terompong bintangnya oleh Galileo Galilei dan Copernicus, baru oh ternyata bukan bumi yang menjadi pusat, bumi yang malah bergerak kan, rotasi dan evolusi mengelilingi matahari. Nah, baru terbuka meskipun Galileo Galilei juga harus digantung di gereja, digantung oleh pemaham karena melawan pemahaman gereja waktu itu dia. Galileo Galilei kan matinya digantung karena dia melawan pemahaman gereja yang sudah dikeramatkan geosentris itu. Iya, ya seperti itu ilmuwan menyampaikan kebenaran kalau tidak sesuai dengan penguasa dan pemuka agama ya sudah itu. Ya resikonya begitu. Tapi kan sekarang benar, peninggalannya dia benar. Oke, itu dan filsafat itu karena modalnya berpikir mendalam dan komprehensif, itu akan terus berkelana, berkeliaran sampai sekarang. Nanti ketika Anda melakukan metode ilmiah, eh, Anda harus berfilsafat dulu. Pada tahap sebelum pengujian hipotesis, Anda harus berfilsafat dulu. Setelah pengujian hipotesis, ada pengamatan, ada penelitian, nah Anda baru melepaskan filsafat ke wilayah ilmu. Jadi filsafat itu induk para ilmu. Iya, ibunya para ilmu. Karena memang awalnya dari filsafat.
latar belakang sampai kerangka pikir itu khas pemikiran filsafat. Ya, otak-atiknya pikiran lah, berpikir mendalam dan komprehensif. Setelah ada pembuktian, hipotesis pembuktian, nah di situ terkat filsafat. Muncullah kalau terbukti menjadi ilmu atau teori nantinya. Seperti itu. Tapi tidak semua di dunia ini bisa dibuktikan dengan penginderaan, dengan alat-alat yang secanggih apapun, sehingga wilayah filsafat terus akan ada. Percaya nggak bahwa tidak semua di bumi ini, dalam ini bisa dibuktikan secara indrawi, bisa diukur. Percaya nggak? Jadi mata kita, mata normal, itu hanya bisa melihat 1 mili dibagi 10. Coba Anda bayangkan, penggaris 1 mili dibagi 10 itu. Itu udah sulit sekali. Apalagi kalau pakai pulpen atau pensil udah berimpit. Nah di bawah itu mata kita nggak bisa melihat. Padahal makhluk hidup yang ukurannya di 1/1000 mili itu sangat banyak. 1/10 saja kita sudah sulit melihat. Nah ini makhluk hidup yang ukurannya 1/1000 mili itu sangat banyak. Dan selalu ditemukan yang baru jelas. Apalagi kalau udah mutasi-mutasi, wah udah pusing itu. Penyakit kok ada terus itu. Ini virus apa lagi, ini virus apa lagi, ini bakteri apa lagi itu. Itu kita nggak bisa eh, kemampuan pengindrawian kita, walaupun meskipun dibagi itu alat, tetap ketinggalan dengan fenomena alam. Pernah dengar ayat bahwa ilmu Allah itu tidak terbatas. Seandainya pohon-pohon itu dijadikan pena, air laut yang begitu luas jadikan tinta, untuk menulis ilmu Allah maka tidak akan habis. Pernah ya? Iya. Ya itu. Makanya sampai kapanpun orang berfilsafat itu penting. Ya ada spekulatifnya, tapi kalau didasari mendalam dan kritis sudah lumayan lah. Karena nggak semua bisa terangkat ilmu. Mas Dio nggak percaya, atau Mas Ardi nggak percaya. Mas Ardi mana? Kan masih bujang ya Mas Ardi ya. Ardi, kamu pernah cemburu nggak? Pernah, Pak. Pernah. Pernah. Yang cemburu itu rasanya di mana? Gimana, Pak? Rasa cemburu itu ada di mana? Yang Ya, sakit itu di mana? di Tuh, hati. Mas Tio pegang di mana? Di Ardi, hati. di hati, di hati ya. Sikap orang juga pemarah atau tidak itu di hati ya, katanya, emosiannya ya, gitu Ya, ya. di hati. Tapi ternyata saya agak ragu itu setelah ada beberapa fenomena itu. Pak Dahlan Iskan misalnya, mantan Menteri BUMN itu ya, itu kan ganti hati. Hatinya siapa yang dipasang di dadanya Dahlan Iskan? Hatinya orang muda Cina, di Cina sana operasinya. Karena di Cina kan masih boleh jual beli organ. Nah, sekarang udah ada batas masih longgar. Ketabrak mobil, kemudian hatinya dicangkokkan ke dadanya Dahlan Iskan. Karena hatinya Dahlan Iskan udah hancur, kena serosis, kena kanker. Ganti, agak kebesaran itu. Dadanya harus senam terus Dahlan Iskan. Karena terlalu besar hatinya, lebih besar dari aslinya dia. Nah, ketika Dahlan Iskan ditanya, Bapak berubah nggak sifatnya? Enggak tuh. Saya nggak suka alkohol, nggak suka babi itu. Ya masih tetap lah. Agama saya juga sama, ingatnya masih sama itu. Sabarnya masih sama itu. Duh, terus gimana dong sakit hati? Sakit hati itu sakitnya di hati. Berarti gimana itu hatinya? Nanti beda dalam ukurannya. Kalau yang dulu cemburuan, ganti hati, arti ganti hati biar gak cemburuan gitu. Bisa nggak ya? Kayaknya sulit ya. Iya itu ternyata bukan di hati. Bukan hati. Orang menduga lebih dekat kepada pembuluh darah hingga jantung ya. Karena beredarnya hormon-hormon itu lewat pembuluh darah dan di jantung.
Sehingga yang berdebar-debar kan kalau Ardi udah lama ketemu ceweknya, itu hati yang udah berdebar. Ah, hati lagi, jantung. Jantungnya yang berdebar-debar itu, bukan hati. Jadi lebih dekat ke sana. Tapi itu kan namanya kalbu. Kalbu itu keseluruhan sistem kejiwaan kita. Tapi lebih dekat ke jantung daripada ke hati. Karena orang yang makan hati seringnya yang kena jantung bukan hatinya. Kalau yang suka begadang, minuman keras, ya dan lain-lain itu hatinya yang kena kanker. Hepatitis dan lain-lain itu hati. Tapi kalau sering cemburuan, sering emosian itu jantungnya yang kena. Yang kena jantungnya, orang emosian itu. Sampai ngap-ngap itu jantungnya. Iya. Dugaannya sementara itu, bukan sakit hati, bukan sakitnya di hati ini kan. Salah itu, lebih ke jantung. Itu salah satu aja lah dalam tubuh kita ya. Yang begitu dekat pun ilmu belum bisa mendeteksi. Yang ada dalam tubuh kita. Kita nggak usah bicara tata surya yang rumahnya miliaran. Jadi Milky Way Bima Sakti kan termasuk paling kecil di tataran gugus tata surya, di gugus galaksi. Banyak sekali galaksi-galaksi yang sangat besar. Nah, masalahnya itu ada kehidupan apa di sana? Nah, ilmu belum nyampe sekarang. Baru ngotak-atik bumi yang kecil sama Mars, sama planet di tata surya lah. Belum sempurna juga tapi udah ketemu lah. Dan itu masih lingkup kecil dari alam semesta, sangat kecil. Sehingga kita harus yakin bahwa ilmu Allah tidak terbatas dan yang baru dicapai oleh ilmu pengetahuan yang bisa dibuktikan itu baru satu tetes dari air yang ada di samudra. Jadi betapa tidak signifikannya ilmu kita dibanding ilmu Allah. Sehingga masuklah filsafat. Filsafat itu bukan ilmu, tapi dia awal dari ilmu. Karena dia adalah aspek dari latar belakang sampai hipotesis. Awal dari ilmu. Setelah dibuktikan baru jadi ilmu. Jadi kerangka pemikirannya konstitusional udah jelas. Oke, kenapa filsafat itu penting? Ya, saya sebagai landasan kita, saya Oktarina masih monitor. Okta masih ada. Nah, tidur ya. Silakan ngopi dulu loh, Mas Theo. Pak izin bertanya boleh Pak? Boleh, boleh sekali. Silakan. So, sedikit mungkin tentang filsuf Pak ya. Memang Ya, untuk dasar-dasar rumus fisika segala macam dasarnya kita lihat historiknya memang penemu-penemu seperti Isaac Newton, Albert Einstein itu kan dasar pemikiran memang dari filsuf Pak. iya. Nah, eh, di Islam sendiri juga jauh sebelum mereka-mereka penemu yang kayak kita tahu. Kalau di dunia fisika memang ada masa kejayaan Golden Islam lah bahasanya. Masa keemasan Islam itu dulu memang dihuni-huni kayak Ibnu Warismi, terus Ibnu Sina atau itu. Nah, kalau kita tarik Pak, karena kita konsepnya ada al-Islam Muhammadiyahan. Nah, kenapa sekarang justru ini apa filsuf-filsuf tentang bukan tentang dari agama Islam itu kok makin ke terbelakang. Maksudnya tokoh-tokoh harusnya yang Islam memang dari awal sudah punya pondasi kuat kok kesini malah makin tertinggal gitu. Untuk filsufnya itu gimana Pak? Mungkin itu Pak. Kalau Ya, bisa ya, dijawab. ya. Ini siapa Terima yang tanya kasih. Ardi ya? Nggak kelihatan mukanya. Yang tanya siapa nih? Dio, Pak. Oh, lah Tio. Udah nggak muncul seperti ini tadi, Tio. Eh, Ya, makasih Mas Tio. Pertanyaannya bagus. Jadi Golden Age, masa kemasan Islam itu abad 8 sampai 12. Masa ya, filsafat Yunani itu sebelum Masehi.
Jadi lebih duluan bukunya Plato, Socrates, Aristoteles. Itu juga yang dibaca oleh Ibnu Khaldun, Ibnu Sina. Itu mereka itu baca-baca dari filsafat Yunani, sangat banyak yang mereka baca. Termasuk Al-Ghazali juga sama, baca banyak buku-buku filsafat Yunani. Karena memang di alam ini nih, nggak ada yang berangkat dari yang kosong, nggak ada. Semuanya itu saling kait mengait, nyambung menyambung gitu. Oke, kenapa kejayaan Islam terputus? Kan ini dia pertanyaannya ya. Masa Hmm. keemasan keilmuan Islam terputus. Ada satu sebenarnya yang ilmuwan Islam yang sampai sekarang masih sangat dihargai oleh Barat. Kedokterannya di Ibnu Sina ya. Jadi buku Ibnu Sina tentang alat-alat operasi dan lain-lain itu mendesain itu masih dipegang kuat oleh Barat. Yang kedua Ibnu Haitam. Ibnu Haitam itu penemu obskuler, lensa obskuler. Pernah dengar belum? Optik. Lensa optik ya, yang untuk HP, untuk ini menurut saya untuk optik HP itu dari Ibnu Haitam. Itu beberapa tahun yang lalu masih diperingati itu 1000 tahun temuan Ibnu Haitam itu oleh UNESCO. Karena memang itu sampai sekarang ya optik ya jasanya beliau. Jadi ada beberapa yang masih dihargai, tapi banyak juga yang sudah ditelikung oleh mereka. Kayak penemu pesawat terbang pertama itu zaman Islam sudah ada yang nyoba-nyoba itu. Ya. Mesin cetak juga sebelum Gutenberg dan lain-lain di Baghdad sana sudah banyak cetakan buku. Kemudian gasolin untuk pembakaran. Itu juga Islam sudah berkembang. Kompas zaman Islam sudah berkembang. Coba jangan Ibnu Batusta dan lain-lain tuh. Nah, itu udah belajar jauh menggunakan kompas. Nah, ada beberapa yang masih dihargai terus sampai sekarang. Ada yang tidak terkonek sampai saat itu terputus. Seolah-olah ditrikung lah itu, diakui sebagai temuan Barat. Ya, padahal itu temuan Ya. dari orang Islam. eh Golden Age itu terputus itu zaman 2004 2013 abad 12 abad 13 abad 14 itu terputus. Yang memutuskan itu pertama adanya perang salib 2 kali. Itu cukup memperondakan buku-buku Islam yang banyak dicuri bawa ke Barat. Tapi yang paling parah itu perang dengan Mongol, cucunya Genghis Khan, namanya Hulagu. Hulagu itu sangat parah itu, sangat sadis. Masuk kota, semua penduduknya dibunuh. Perpustakaan di Baghdad itu dibakar semua. Karena kalau masih ada orang yang baca, orang bercerita itu nanti akan berkembang terus dan sudah ditaklukkan oleh mereka. Sehingga rakyatnya, orangnya dibunuh, bukunya dibakar semua. Sehingga sungai Tigris dan Efrat di Irak itu, kan Irak waktu itu menjadi pusat ini, Baghdad ya, metropolisnya Islam. Sungai Tigris dan Efrat itu airnya jadi merah dan hitam, merah campur hitam. Merah karena darah penduduk kota itu, hitamnya itu karena cetak buku-buku yang dibakar, yang dihanguskan, dilanjutkan lewat Tigris dan Efrat. Itu sangat parah, itu hampir merusak semua peninggalan peninggalan yang ada di Jazirah Arab ya. Dan tentara Mogul ya yang cucunya Genghis Khan tadi, dia tidak bisa masuk ke Mesir karena di Mesir ada sebuah pasukan dari Malmuk ya. Saya beberapa waktu yang lalu ke Mesir jadi dapat cerita itu. Pas Raja Malmuk itu punya pasukan-pasukan yang nothing tulus itu loh. Emang diambil dari anak mudanya itu orang yang udah yatim piatu, yang sudah nggak merasa apa-apa lah kalau hilang gitu. Dia tulus sekali pasukan itu. Sehingga
dididik gampang dan itu yang bisa mencegah Holahu, cucunya Genghis Khan, masuk ke Mesir. Ya, beberapa situs, beberapa buku di Mesir bisa diselamatkan ya dari zaman Fatimiyah ya. Di sana banyak yang diselamatkan ya. Tapi di tempat yang lain hancur lebur, habis. Yang kedua, umat Islam tidak rajin pamer menulis kayak zaman sekarang. Orang Barat kan nemu sedikit diaku, dipublish, diaku, dipublish. Nah, orang Islam kurang begitu. Sehingga diaku orang lain pun yang kita nggak ngerti. Ya, waktu itu begitu ceritanya. Sehingga sekarang terputus. Kemudian banyak yang buku tulisan buku saya punya juga. Bagaimana merevitalisasi tradisi keislaman itu. Mas Tio kalau mau baca bukunya saya ada. Jadi merevitalisasi tradisi keilmuan Islam zaman Golden Age itu. Dan satu kunci, ilmuwan pada saat itu mengatakan hafiz Quran dan artinya, ya, paham Quran, ya. Bahkan pemimpin-pemimpin waktu itu bukunya banyak, gitu. Seorang kiai ulama ada sampai koleksinya 4.000 buku. Zaman-zaman Harun Al-Rasyid. Bayangin. Abbasiyah ya, beri Abbasiyah Harun Al-Rasyid. Silakan aja. Itu was kejayaan itu. Jadi bisa sampai 4.000 seorang ulama tuh koleksi bukunya. Kalau sekarang penguasa sekarang boro-boro buku itu nggak suka tuh Gibran sama baca buku katanya. Nah, pemimpin Iran itu lumayan. Rata-rata pemimpin Hmm. Iran tuh mengarang buku. Khomeini, Bani Sadr sampai itu punya buku. Mereka tradisi filsafatnya kuat emang. Karena memang ketularan dari Al-Ghazali. Al-Ghazali itu kan terakhir Uslah itu mencepinya ke Qom. Qom itu Iran, pusat intelektual Iran kan di Qom itu. Banyak masih Indonesia di sana belajar di Qom. Jadi Al-Ghazali nyingkir dari Baghdad, selamat ya. Karena di Baghdad sudah terlalu ramai, nggak bisa mikir. Akhirnya dia berefleksi di Qom. Lahirlah Ihya Ulumuddin yang berjilid-jilid itu. Ada 40 buku, ada 10 topik. Ya, Ihya Ulumuddin. Itu jadi begitu. Jadi kalau ingin kembali ke sana ya kita harus seperti ilmuwan itu, paham tentang Al-Quran, kemudian ketika ada fenomena di Al-Quran yang merangsangnya Al-Quniyah itu atau Kauniyah yang mendiskusikan, mereka kumpul mendiskusikan itu. Kalau sekarang ada fenomena ilmiah kan paling wah itu tanda-tanda akhir zaman gitu aja kita. Selesai udah. Dulu nggak selesai di situ. Diskusi kumpul kenapa ya itu. Sekarang enggak, ya. Ada macam-macam ya itu. Ini tanda-tanda akhir zaman gitu aja dalilnya karena malas mikir. Jadi kalau nanti kita kan belajar Thomas Kuhn dan Kunto Wijoyo juga, Revolusi Sains. Ya Kunto Wijoyo itu tokoh PP Muhammadiyah udah meninggal, ilmuwan tercerdas lah itu. Itu menyarankan kalau kita yang kembali ke sana ya jadikan Quran itu sebagai subjektivitas kita gitu. Sehingga ketika kita memandang alam udah sesuai dengan Al-Quran itu. Masalahnya termasuk saya membaca pun masih jadul-jadul, gradul-gradul. Nah, disuruh memahami artinya. Nah, itu yang belum mampu. Kalau ingin bagus, pahami Al-Quran, bacaan dan artinya. Itu udah menjadi modal dia sebagai kacamata untuk menemukan ilmu-ilmu yang memang seperti zaman-zaman kemasan itu, Mas Tio. Itu ya. Silakan ada yang tanya lagi. Nanti kita diskusi lagi kalau ketemu. Boleh, boleh. Ya, baik. Saya ingin membagikan yang berikutnya. Masih ada waktu. Nih, eh, pengetahuan itu
sesuatu konsep yang sangat umum ya. Jadi semua yang diketahui seseorang itu berdasarkan penangkapan penangkapan panca inderanya itu pengetahuan. Jadi pengetahuan itu sangat umum dan dia tidak mengandung kriteria benar salah. Pengetahuan itu ketika sudah melalui metode ilmiah nanti akan menjadi ilmu pengetahuan. Ya, itu bedanya pengetahuan dan ilmu arti. Catat ya dia, bedanya ilmu pengetahuan dengan ilmu. Kalau pengetahuan itu umum sekali. Ya, misalnya eh, Tio itu tadi dari seperti banyak pergi ke kayak baru di jalan lihat pagi-pagi masih gelap, ada yang lari tengah jalan. Kata Dio, tadi saya lihat babi hutan itu. Itu pengetahuan Dio. Apakah itu benar apa salah ya? Walau alam nggak bisa ngeceknya itu. Tapi yang ditangkap oleh mata Dio itu begitu itu ya sudah kita percaya itu namanya pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bisa beda-beda walaupun yang dilihat sama. Nah, setelah melalui uji ilmiah, namanya metode ilmiah, baru menjadi ilmu gitu loh. Ya, ya ini lahir dari filsafat rasa ingin tahu dan lainnya tadi udah disebut ya. Ini, eh, saya besarkan ya ini. Jadi semua itu dari rasa ingin tahu sebenarnya. Kenapa ada pelangi? Itu kan rasa ingin tahu ya. Dijawab. Jawabnya waktu yang pertama eh, itu masih apa sedang bidadari yang mandi. Lama-lama ternyata salah. Setelah ketemu berbagai macam alat pengamatannya. Seperti itu nanti jadi ilmu pengetahuan dari ini. Jadi mulainya dari sini. Kita perlu menjawab karena akan lahir pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah untuk menjawab fenomena lingkungan. Dari fenomena lingkungan muncul karisiti membentuk pikiran berfilsafat tadi, kemudian dibuatkan metode ilmiah menjadi pengetahuan ilmiah gitu. Jadi pengetahuan ilmiah ini untuk menjawab rasa ingin tahu. Karya Siti itu rasa ingin tahu. Karya Siti dia tahu. Karena dari ingin tahu orang berfilsafat. Kemudian buktikan metode ilmiah menjadi pengetahuan ilmiah atau ilmu. Ya. Pengetahuan ilmiah itu sama dengan ilmu. Kalau pengetahuan saja itu beda yang umum tadi. Jelas ya? Ilmu pengetahuan ilmiah itu sama. Sains itu sama statusnya. Tapi kalau masih pengetahuan itu di bawahnya. Karena kebenarannya belum ada kriterianya. Jadi begitu orang curiosity rasa ingin tahunya tinggi, orang bersyafaat bahwa bumi lah yang mengateri matahari itu. Buktikan dari metode ilmiah ternyata salah. Ternyata bumi yang mengedari matahari. Artinya curiosity-nya terjawab itu. Ya. Ada fenomena lain menimbulkan curiosity begitu terus melingkar. Ya. Jadi nanti ini sudah sampai ada istilah ontologi, epistemologi, dan aksiologi ya. Jadi ada tiga bidang kajian filsafat. Namanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Aksiologi, ontologi itu terkait dengan bahasan hakikat sesuatu. Misalnya gunung itu apa? Nah, itu ontologi. Hakikat gunung itu apa? Itu ontologi. Batu itu apa? Batu itu benda apa? Hakikatnya apa? Terbentuk dari mana? Bagaimana? Nah, itu bukan bagaimana. Hakikatnya. Jadi esensinya apa? Jadi batu itu ontologi. Tapi kalau nanti sudah asalnya dari mana? Bagaimana terjadinya? Itu epistemologi. Manfaatnya untuk apa? Di alam ini seperti untuk apa gunanya? Itu aksiologi. Ya, yaitu batu itu materi apa bukan? Nah, itu ontologis. Ontologinya. Ya. Jadi membahas tentang hakikat
sesuatu. Oke. Misalnya kajian ontologi ilmu. Ilmu itu apa sih? Ternyata pengetahuan yang sistematis, objektif, gitu, analitis, verifikatif, dan seperti itu. Verifikatif itu artinya sudah dibuktikan. Ya, ini saya beri contoh kajian ontologi tentang ilmu, gitu. Ini kita sedang berfilsafat ya, karena filsafat itu mengandung tiga kajian utama, ontologi, epistemologi, dan aksiologis. Kita sekarang berfilsafat secara ontologi tentang ilmu. Ontologi ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang memiliki ciri-ciri, nah, ketemu objektif, analitis, sistematis, verifikatif, bisa dibuktikan atau telah dibuktikan. Nah, epistemologinya seperti apa? Cara mendapatkan ilmu itu seperti apa? Ya ini, paling bawah, metode ilmiah ini. Mulai dari identifikasi masalah, perumusan masalah, hipotesis, pembuktian, kesimpulan, analisis data, kesimpulan. Itu epistemologinya, ilmu. Aksiologinya, nah, kegunaan dari ilmu, nilai dari ilmu, itu aksiologi. Kegunaan, nilai, itu kita sedang membahas aksiologi. Nih, secara aksiologi, ilmu adalah memiliki fungsi fungsi ilmu. Ya, kita sedang aksiologi ilmu. Fungsi ilmu itu apa sih? Ada fungsi deskriptif, fungsi pengembangan, prediktif, dan kontrol. Itu adalah kajian aksiologi tentang ilmu. Jadi untuk seperti ini, bisa seperti ini kan perlu mikir ya. Perlu mikir loh. Gak semua orang bisa mendefinisikan ilmu itu apa. Hakikat ilmu itu apa sih? Nah, fungsi ilmu itu apa sih? Nah, perlu mikir. Oh, ternyata ilmu punya fungsi deskriptif, menggambarkan sesuatu, fungsi pengembangan, penemuan inovatif baru, fungsi prediksi, ada fungsi kontrol yang dikehendaki. Seperti itu. Ya. Oke, kegunaan ada fungsi praktis, praktis kendaraan, kamera, ada non praktis untuk kenyamanan tadi, psikologis. Nah, untuk bikin seperti ini perlu berfilsafat. Oke, ada yang bertanya dulu? Okta masih ikut Okta? Okta Rina? Wah, hilang nih Okta Rina. Mana nih? Masih, Pak. Lah gitu dong. Dari tadi loh, kayak kelas Masih. kebatinan kosong. Hmm. Pak, ada yang mau saya tanyakan. Iya boleh banget. Nah, Saya kan mengajarnya di sekolah 3T ya, Pak, penempatan saya. iya, Nah, saya itu sejak awal ditempatkan itu merasa kesulitan karena daya tangkap anak-anak ini tuh rendah, terutama apa ya, misalnya sekalipun itu pertanyaannya mudah menurut saya gitu, ketika didiskusikan kayak mereka masih bingung gitu. Kan kemampuan menalar itu kan salah satu bagian dari filsafat juga ya, Pak. itu kelas berapa? Kelas 11 Pak. Oh, udah SMA ya. Iya, sudah SMA. Kesulitannya di mana? Dalam memahami informasi, Pak. Kan filsafat itu Hmm, kan mengajarkan bagaimana cara iya, berpikir mendalam ya, Pak. betul. Nah, menurut Bapak, apakah ada tips dan trik cara membantu peserta didik untuk berpikir secara mendalam gitu, Pak? Karena Ya, saya sudah memakai beberapa cara tapi tetap tidak berhasil gitu. Terima kasih sebelumnya, iya, Pak. iya, iya. Ya, pertanyaannya pengembangan sudah ini ya. Pertanyaan pengembangan ya. Jadi dengan pengalaman konkret dia. Ya,
Masih ingat ya Pak, prinsip pembelajaran bermakna? Masih, Pak, Iya, menghubungkan dengan pengalaman kan? iya dengan fakta. Yang kedua masih ingat ya teori Piasi. Eh, Kalau SMA itu sudah bisa berpikir eh, formal belum? Kan ada konkret, kemudian ada formal ini, ya. Berpikir abstrak lah. Kalau SMA sudah bisa berpikir abstrak belum? Seharusnya sudah, Pak. Sudah, ya oke. Saya setuju, saya sudah. Tapi mereka itu kesulitan memahami hal-hal yang rumit ya. Nah, jadi eh, satu teori mengatakan bahwa guru yang pintar ya, guru yang berhasil, itu guru yang bisa menyederhanakan teori yang rumit, ya, teori yang sulit. Ayo, kontroversi. Apakah kita selama ini sudah berusaha menguasai materi-materi itu dengan mendalam, sehingga tahu sarinya, tahu intinya, saya harus bergerak dari sini nanti saya buat patok ini ke sana, belok ke sini, terus sampai akhirnya sampai ke puncak gunung dari keilmuan itu. Sudah pernah memikirkan itu belum itu. Misalnya tentang teori dinamika, teori peramatan kalor misalnya. Itu teori gravitasi lah misalnya. Itu intinya di mana teori itu? Pahami dengan baik. Kalau sudah bisa dengan baik, cirinya gurunya bisa menyederhanakan penjelasan dari teori itu. Kalau belum, gurunya juga masih abstrak, sampai ke siswa juga tambah abstrak. Itu sulitnya jadi guru. Bisa menyederhanakan sesuatu yang rumit. Teori yang rumit itu dia tangkap menjadi sesuatu yang lebih konkret, dan sederhana, dan bisa mudah dipahami oleh siswa. Sehingga pertama, gurunya dulu belajar memahami struktur teori itu. eh, Big idea, big idea itu teori besar teori utama di ilmu itu, di konsep itu mana? Di mata kuliah, di mata pelajaran itu, di pembahasan itu mana? Yang harus diajarkan pertama loh, big idea-nya, intinya mana? Nah, itu dulu itu dipahami dengan baik, ya. Kemudian nanti hal-hal yang umum itu bumbunya, ya. Jadi intinya saja yang harus dijelaskan bahwa seperti inilah harusnya. Saya dulu belajar gravitasi dari teori FMG itu ya, F sama dengan F sama dengan mg itu ya, gravitasi itu ya, udah jatuh itu loh. Itu rumitnya minta ampun, ampun. Tapi setelah mendengarkan eh, Johannes Surya, oh ya Johannes Surya ya, pakar yang nantang seorang bodoh apapun dari Irian, kalau saya yang mendidik, dia bisa menjadi orang pintar matematika dan fisika ya. Dan itu terbukti ya, menjadi juara OSN. Saya itu sulit sekali memahami teori gravitasi dari guru fisika saya dulu di SMA. Tapi setelah mendengarkan penjelasan Johannes Surya, itu, oh gitu toh caranya. Cara memahami tahap-tahapannya dengan pembuktian dengan ini loh, di sini harusnya ada buktinya, di sini harusnya ada. Jadi kita dituntun eh, kalau di ilmu pendidikan scaffolding ya. Jadi Mbak Rina ya, Mbak Okta apa Mbak Rina manggilnya? Erin, Pak. Mbak Erin ya, salah semua saya tebakannya. Bukan Okta, bukan Rina, tapi Erin ya. Mbak Erin itu memahami konsep, memahami struktur ilmu atau pembahasan yang harus dibahas, yang dibelajarkan itu sedemikian lupa, sehingga tahu persis mana yang harus dulu disampaikan, mana yang berikutnya, mana yang berikutnya. Itu, dan guru itu harus pandai membuat scaffolding. Scaffolding itu tangga, tangga untuk membantu siswa naik gitu loh. Itu scaffolding. Nah, itu yang harus kita lakukan pertama. Yang kedua, eh, cara Mbak Erin, cara melatih berpikir kritis siswa adalah menulis.
Cara paling efektif itu menurut Prof. Stella juga begitu. Wamen, Prof. Stella. Cara melatih berpikir kritis adalah dengan cara menulis. Ya. Jadi harus ada dari walaupun fisika, malah orang dosen guru fisika juga dianjurkan untuk pintar bercerita kok. Karena dengan cerita membuka imajinasi siswa otaknya nanti akan mudah digiring masuk ke materi itu. Jadi seringlah ada latihan menulis walaupun satu alinea. Apapun, tulis coba satu alinea. Itu dia sedang belajar berpikir kritis. Yang lain tadi, biar bermakna informasinya kaitkan semua konsep itu dengan fakta-fakta sekitar yang diajarkan. Sehingga dia akan lebih mudah membayangkan. Ya. Mengajarkan kapal selam, cukup membawa botol yang ada airnya dengan di dalamnya ada benda. Kalau ditekan, dia akan makin ke sini. Nah, kan kayak kapal selam malah ke bawah itu. Seperti itu, Mbak Erin, saran-saran saya eh, di, di apa ya, di saat di tengah-tengah fenomena siswa itu malas untuk membaca, siswa itu malas untuk berpikir mendalam karena kena penyakit scroll up dan ya scroll up geser 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 gadget itu sehingga semuanya shallow, shallow itu dangkal. Ya, mereka itu generasi yang memang senang berpikirnya dangkal karena kebiasaan menggeser-geser itu scroll up. Semuanya hanya kulitnya. Itu budaya yang mengganggu mereka. Ya, jadi Gen Z ini keganggu oleh itu. Jadi dia sangat menyukai terbiasa dengan pemikiran yang dangkal-dangkal itu karena kebiasaan scroll up. Sehingga kalau mau mereka beri kesempatan untuk berpikir ya tulis nulis. Tulis satu alinea saja. Biar tidak kebiasaan berpikir memanjakan otak untuk berpikir dangkal. Itu karena itu penyakitnya Mbak Erin itu generasi sekarang. Malas sekali untuk mikir. Gitu. Ya, silakan yang lain. Ya, saya ada satu contoh lagi ya. Epistemologi. Di mana tadi agak. Nah, ini. Jadi nanti Anda tugas yang sekarang ini, tugas untuk minggu depan ini ya. Tugas minggu depan Anda, coba amati skripsi Anda. Coba amati skripsi Anda, kemudian coba telaah secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi nanti saya ingin tahu bagian ontologi dari skripsi saya adalah ini. Bagian epistemologi dari skripsi saya adalah yang ini. Gimana? Kira-kira sanggup nggak? Versi Nanti saya beri itu. ininya, materinya ini saya share, tenang aja. Materi ini saya share sehingga Anda eh, tidak hilang panduan itu. Tidak hilang panduan bahwa yang dimaksud ontologi adalah ini, epistemologi adalah ini gitu. Jadi Apa itu? Ya, silakan. ya, jadi kalau jadi kita diminta untuk menelaah skripsi kita Iya, yang ada unsur tadi ontologi dan iya, teman-temannya. betul, betul. Oke, dan itu diketik atau Ditulis tangan dong. ditulis tangan Ditulis tangan pakai minggu depan folio. diseksikan. Ya, ya,
terserah, pokoknya tulis tangan, di Hmm. mau portfolio boleh, mau garis boleh, minggu depan dipresentasikan gantian gitu. Oke, dipresentasikan gantian, berarti Ya. kita mempersiapkan PPT juga. Ya, nggak usah itu ditampilkan aja, Oh, dari itu di aja foto, kita tampilkan aja ya. iya Siap. itu foto terus ditampilkan. Satu Ya, lembar aja, Pak. boleh, 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 biar siap. tidak rumit. Jadi Baik, satu lembar di foto, kemudian disampaikan. Ya. baik. Begitu ya, gimana? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Nanti saya beri ininya lah, apa namanya rambu-rambunya. Tapi intinya itu. Silakan masih ada lagi. Waktunya masih sisa ada 8 menit. Sebentar, saya masih ada materi nggak nih? Contoh, nah ini. Oke, saya ingin share satu lagi. Nah ini, biar Anda jelas apa sih itu ontologi, apa itu epistemologi atau itu aksiologi. Oke, miskin. Kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Ya, Ya, Pak. Kelihatan. yuk, yuk. Saya ingin berfilsafat ya, kita semuanya. Mas Tio, Ardi, Erin. Kita coba filsafat, memfilsafati miskin yuk. Apa itu miskin? Nah, kalau Anda bisa membuka dengan baik, Anda akan menemukan beberapa kondisi. Kan harus mendalam dan komprehensif kan? Ya, Iya. Miskin nggak bisa dilihat dari satu sisi ilmu. Harus komprehensif. Jelas nggak? jelas. Oke, yang pertama, miskin secara ekonomi ya, ya, adalah kekurangan secara ekonomi yaitu orang yang pasti di bawah UMR. Di bawah UMR itu miskin gitu, secara ekonomi. Tapi orang kesehatan nggak mau. Kalau mungkin dia makannya bergizi, mungkin bisa makan dari mana-mana walaupun UMR-nya rendah, dia nanam macam-macam di pekarangannya ya. Dari kesehatan. Ya. Seorang yang tidak memenuhi status gizi itu miskin. Jadi ada kebutuhan kalori per hari sekian. Nah, tidak terpenuhi, itu miskin. Apakah selesai? Belum. Orang psikologi nggak mau ngalah. Orang psikologi. Miskin itu malah kejiwaan. Sebenarnya miskin itu malah kejiwaan. Orang yang miskin itu orang yang malas. Gitu. Orang pendidikan nggak mau kalah. Ilmu miskin itu sebenarnya Anda kurang ilmu. Gitu. Nah, ini ontologi miskin. Ya, ontologi miskin. Kalau Anda ingin kembangkan lagi, hakikat miskin itu. Dari sudut macam gizi misalnya. Nih. Jadi miskin ternyata ada melarat, ada sangat miskin, ada miskin tuh kelompoknya. Ini diukur dari konsumsi beras. Yang melarat itu di desa itu 180 kilogram per orang per tahun. Di perkotaan sekian ternyata beda. Sangat miskin itu sekian, miskin itu sekian. Nah, jadi melarat itu udah benar-benar miskinnya keterlaluan itu. Seperti itu. Ternyata bisa ya ditinjau secara itu. Nah, itu kita sedang berpikir komprehensif dan mendalam karena disajikan data itu udah mendalam. Komprehensifnya dari berbagai bidang ilmu. Dari setiap bidang ilmu itu didasari data yang mendalam. Nah, itu namanya komprehensif dan mendalam. Ya. Itu hanya bisa kalau kita berpikir kritis dan dalam. Oke, secara epistemologi seperti apa miskin itu? Oh, macam-macam. Ini epistemologi kan asal usul ya, kejadian, proses ya. Epistemologi itu asal usul kejadian proses. Miskin itu bisa karena kebodohan, bisa dan kemalasan. Bisa karena kebodohan dan kemalasan. Karena orang bodoh dan malas ini sulit diubah. Pokoknya itulah, udah nggak mau.
Yang benar ya pokoknya dia itu nggak mau dia kasih tahu. Itu bodoh, malas juga itu. Bisa juga kan struktural. Miskin di Indonesia kebanyakan ini struktural. Ada orang yang dapat menikmati kue dari kekayaan alam kita itu dengan mudahnya. Karena punya akses dengan penguasa dan DPR misalnya. Sehingga mengolah tambang, nih kasih gitu. Allah tinggal tidur, orang lain yang ngolah, dia dapat aliran dananya. Yang KKN nih, miskin karena KKN di Indonesia paling banyak. Siapa aja bisa, Ardi aja bisa kalau suruh gitu. Nggak usah Bahlil lah. Bahlil apa Bahlul itu ya? Bahlil ya. Nggak usah Bahlil. Ardi aja bisa loh. Ngelola tambang kalau aja seperti itu. Orang tinggal duduk manis dah. Dikelola orang ya. Miskin juga karena bisa karena skala prioritas yang tidak baik. Ini manajemen. Jadi asal usulnya karena skala prioritas yang tidak baik. Itu miskin. Ya. Percaya tidak? Orang yang dibagi uang yang sama di satu desa dulu. Yang terkena bencana itu. Orang yang dulu kaya di desa itu kembali kaya. Yang tengah-tengah, yang miskin-miskin setelah sekian puluh tahun. Diteliti lah itu. Ternyata skala prioritas itu. Orang yang dulu miskin dikasih uang yang banyak itu langsung beli TV, beli motor, beli macam-macam. Tapi orang yang kaya dan sedang itu nggak mikir. Ini kalau bisa diputar dulu biar produktif itu. Kita nanti makan dari keuntungannya ini setelah diolah usaha. Nah itu. Tapi yang miskin tadi ya udah lupa daratan belinya barang-barang yang konsumtif. Yang orang kaya, yang kaya lagi belinya yang produktif itu. Itu epistemologi ya. Udah mendalam sekali lah nih. Kalau Anda bisa nangkep ini bagus. Aksiologi miskin. Ya, ada nggak peran orang miskin atau makna kemiskinan, nilai kemiskinan nih? Orang Islam ini sangat memperhatikan orang miskin, orang Islam ini harusnya. Al-Quran dan hadis itu sangat peduli dengan orang miskin. Tapi dia anti miskin. Tahu ya? Islam sebenarnya itu anti miskin. Tapi pro dengan kemiskinan. Buktinya ada zakat fitrah, infak sodakoh ya. Itu bahwa Islam itu pro dengan kemiskinan tapi anti miskin. Orang miskin juga ada kelebihannya lah. Mau mengerjakan sektor-sektor kotor yang orang kaya nggak mau. Ya, ujian bagi orang lain loh agama itu ngomongnya. Itu maknanya dan nilainya. Gimana? Tambah jelas, Mas Theo? Pernahkah berpikir begitu dulu sebelum berbakal filsafat? Gitu? Ya ini membuka jendela-jendela otak kita yang selama ini beku dan berpikir pendek gitu loh. Harus begitu. Memang filsafat dari desa itu juga diajarkan sehingga otaknya berkembang. Salah-salah otaknya itu mekar. Kalau udah begitu menulis apapun itu mudah. Ya, menulis apapun mudah. Saya ada mungkin 20 artikel saya yang udah dimuat di Lampung Pos. Itu juga setelah banyak belajar filsafat baru bisa menulis eh, 2 halaman satu spasi ya. Nanti ketika di Lampos jadi segitu itu. Di koran lah dia mau itu koran itu. Itu 4 halaman kalau diketik 2 spasi itu 4 halaman. Itu pas gitu. Apa ya jarang semalam itu terus jarang ulang lagi. Kalau diulang lagi besok udah males ya. Satu tema begitu. Satu tema topik malam kalau besok tanggal merah apalagi. Wah udah. Wah itu kesempatan. Jadilah tiap malam itu. Ya setelah belajar itu. Ontologi, epistemologi, dan aksiologinya betul berkembang dengan baik di otak kita. Sehingga tidak mudah titik membuat kalimat. Baru dua kalimat sudah. Oleh karena itu, kesimpulannya dengan demikian, wah udah. Itu tanda-tanda itu. Tanda-tanda tidak akan selesai buat kalimat 2 halaman. Gak boleh cepat-cepat begitu. Itu karena itu tadi. Belum latihan meluaskan otak dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologis. Makanya filsafat itu disebut dari pelumas, tahu pelumas ya? Oli. Olinya otak ya filsafat itu.
Arti kalau kamu main pingpongnya udah lancar, nggak apa-apa bagus karena gizinya bagus. Tapi kalau otaknya ingin lancar, belajar filsafat. Otakmu nanti akan encer. Karena itulah gemuknya, olinya itu. Para penulis terkenal lah, mulai dari Nurul Khawarizm Majid sampai Cak Nun itu luar biasa belajar filsafatnya. Jalaluddin Rahmat itu, wah, buku-buku filsafatnya luar biasa deh. Hampir semua lah, itu semua yang nulisnya banyak-banyak bagus-bagus itu ya. Dulu dia belajar filsafatnya dalam sekali. Sehingga bisa seperti itu ya. Wajar lah. Kita menulis batu barangkali hanya satu alinea. Tapi kalau yang belajar filsafat bisa beralinea-alinea. Saya pikir itu untuk hari ini ya. Ya, untuk pengantar membuka celah-celah otak kita biar lebih berkembang dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Itu yang penting itu. Ya, nggak usah dihafalkan, nggak apa-apa, apa betul. Yang penting sudah oh iya ya, maknanya itu. Oke, kita akhiri, waktunya udah habis, jatah dosen yang lain. Barangkali sudah nunggu. Minggu depan ada tugas seperti tadi. Cukup ada foto, ada tampilkan seperti apa, sehingga kita sama-sama membaca. Ya, Ya, Pak. ya. Nanti setelah tentang tesis, tentang hal yang lain, tentang nuklir, tentang zat kimia, tentang apalah yang bisa kita filsafati yang relevan dengan fisika, dengan IPA ya. Ya, biar kita terbuka sehingga kita mengandalkan otak kita bahwa otak kita itu luar biasa itu. Luar biasa kalau mau difungsikan itu. Bisa menjangkau ala luas sekali. Baik, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Waalaikumsalam. ya. Oh iya, di Sepada sampai jam 3 saya setel. Oh, makasih Pak Setia. Ya, Pak. Sampai jam 3 saya setel biar yang lupa-lupa itu tidak ketinggalan. Baik, Erin, Pak. Ardi, Dito, Dio, ke Sepada sekarang. Nanti ditunda-tunda lupa. Oh ya Pak, sudah Pak, sudah. Oke, Sudah, baik. Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Iya Pak, Waalaikumsalam. Loh. Terima kasih, Pak.